Look at China, how filthy it is. Look at Russia. Look at India. It's filthy. Halo penonton, Donald Trump pernah mendeskripsikan India sebagai negara yang kotor bersama dengan China dan Rusia dalam debat presiden 2020 lalu. Meski pernyataan itu tidak mengenakan dan mengundang kemarahan, tapi apa yang dikatakan Trump memang sudah jelas. Di sana udara sangat kotor, begitu juga dengan lingkungannya, sangat jorok. Sekar Gupta, pemimpin redaksi situs berita The Print, bahkan mengatakan tidak ada gunanya marah. Setiap tahun, sekitar 15 dari 20 kota dengan udara paling kotor di dunia ada di India. Kami juga tidak bisa berbuat banyak untuk mengatasi hal ini, tulis Gupta di Twitter. India memang terlihat tidak bersih di banyak titik. Tapi sebenarnya apa sih yang menyebabkan negara Vrindavan itu begitu jorok dan kotor? Yuk kita simak pembahasannya. New Delhi adalah ibu kota paling tercemar di dunia berturut-turut sejak 2018. Parahnya lagi, seperti dilaporkan Al Jazeera, pada 2019 udara kotor di dunia mampu membunuh sebanyak 476.000 bayi yang baru lahir, dan 116.000 diantaranya berasal dari India. A 2-year-old child suffers from acute respiratory issues and needs regular nebulization. Paparan ibu selama kehamilan dengan polusi udara bisa meningkatkan resiko bayi terlahir dengan berat badan rendah dan atau mengalami prematur. Bahan bakar dengan kualitas buruk yang kemudian mencemari udara di sana terus menjadi faktor kunci dalam kematian bayi-bayi ini. Jelas saja nyawa-nyawa tak bersalah itu kembali ke hadapan ilahi, sebab ibu mereka mengalami komplikasi setelah menghirup udara yang 10 kali lipat lebih berbahaya dari ambang batas WHO. Udara berbahaya di sana juga berasal dari pembakaran pertanian, asap kendaraan, dan emisi industri. Lalu dikombinasikan dengan suhu yang lebih rendah dan angin yang bergerak lambat sehingga menjebak polutan di atas kota. Pengaruh alam ini turut mengubah udara menjadi makanan beracun yang selalu dikonsumsi warganya. Bernafas di New Delhi sama saja dengan menghisap 50 batang rokok dalam sehari. Karena tak ada regulasi dan pengawasan yang ketat, para petani di sana dengan leluasa membakar sisa panen untuk membersihkan lahan mereka. Despite being 400 kilometers away, the smoke from farmers burning their crops in Punjab reaches Delhi, burning back the land after the harvest to plant new crops for the next year. Ini menciptakan kombinasi mematikan yang terdiri dari partikel karbon dioksida, nitrogen dioksida, dan sulfur dioksida. Keadaan diperburuk oleh kembang api yang dinyalakan saat festival Hindu Diwali setiap tahun. Early morning and a daily ritual begins. For the young and the old, this railway track is their equivalent of a bathroom. Close to the tracks, around 500 houses make up this slum cluster, and there's not a single toilet in sight. Pada 2 Oktober 2014, Narendra Modi, Perdana Menteri India ke-15, mengumumkan sebuah program ambisius yang dinamakan Swachh Bharat Abhiyan, atau secara harfiah diartikan Gerakan India Bersih dengan slogan Toilets Before Temples. भारत माता की भारत माता की महात्मा गांधी अमर रहे महात्मा गांधी. Di India, masalah kebersihan sudah jadi hal yang memprihatinkan dan problem terbesarnya adalah urusan tinja. 626 juta orang di sana tak memiliki akses terhadap sanitasi sehingga mengharuskan mereka buang tinja sembarangan. As India steams ahead on the track of modernity, there's a real danger of its people falling behind as they fend for the basics. Angka itu menempatkan India di peringkat teratas sebagai negara yang paling banyak melakukan praktik buang hajat sembarangan. For your information, Indonesia yang menempati peringkat keduanya loh. Bahkan nih, praktik buang hajat sembarangan di India ini telah berlangsung dari sebelum mereka merdeka pada 1947. Tak heran jika Mahatma Gandhi pernah berkata, sanitasi lebih penting daripada kemerdekaan.
Masalah ini sangat pelik penonton, karena meski pemerintahnya sudah membuat program kebersihan, membangun akses toilet yang baik, tapi masyarakatnya akan tetap buang hajat sembarangan karena praktik itu sudah dibiasakan sejak mereka belajar berjalan. Ditambah lagi, semua orang melakukan hal yang sama sehingga dipersepsikan normal. Data menyebutkan sebanyak 55% warga di Tamil Nadu, India bahkan memilih untuk tetap buang air besar di tempat terbuka meskipun memiliki akses ke toilet. Ya, memang selain fasilitas yang harus diperbaiki, mentalitas warganya juga harus dibenahi ya penonton. Secara kultur, orang India sangat menjaga kebersihan pribadi mereka. Selain itu, mereka juga dikenal sangat rajin membersihkan rumah sendiri. Ibu-ibu di India khususnya dikenal rajin menyapu, hingga setiap sudut di rumah mereka rapi dan bersih dari kotoran. Hanya saja mereka menjaga kebersihan hanya di dalam rumah, tidak dengan di luarnya. Hal itu karena orang India berpikir bahwa fasilitas umum adalah tanggung jawab orang lain, khususnya pemerintah. Jadi walaupun sampah menumpuk, bisa jadi karena alasan itu maka dibiarkan begitu saja. Sejujurnya, mereka sangat peduli dengan kebersihan pribadi khususnya. Masyarakat India merasa sudah bayar pajak, maka kebersihan di luar ranah pribadi apalagi fasilitas umum, pemerintahlah yang bertanggung jawab sepenuhnya. Selain itu, masih soal kultur, mereka sangat mensucikan sapi sehingga binatang itu dibiarkan bebas berkeliaran. Only cow protection, because in this culture, this is a pastoral culture, where we have an understanding. Now it's different, but in the past, we used to have serious famines in this country. If there is a famine, if I have 2 cows in my house, my children will live. You don't have cows, your children will die. This is a wisdom stuck in people's minds. So because of my cow, my children lived, I worship this cow because this is the source of my life and my progeny. Itu juga berarti sapi-sapi itu dibiarkan membuang kotoran di mana saja. Banyaknya kotoran sapi yang tersebar di ruang publik jelas memperburuk kondisi kebersihan di sana. Masyarakat tidak akan ambil andil dalam membersihkan kotoran sapi yang bertebaran itu. Karena sekali lagi kotoran-kotoran sapi itu adanya di ruang publik, yang mana itu adalah urusan pemerintah. For your information penonton, agama Hindu memiliki 4 kelompok kasta utama, yaitu Brahmana di atas, diikuti oleh Ksatria, Waisya, dan Sudra. Ada lagi selain 4 itu yang tidak dimasukkan ke dalam hierarki. Mereka disebut Dalit. Kasta ini yang kemudian dianggap bertugas dan pantas untuk membersihkan kotoran-kotoran, termasuk kotoran sapi, kotoran manusia, selokan, dan sebagainya. Namun kasta Dalit sendiri telah mulai meninggalkan urusan membersihkan kotoran di India. Maka hasilnya adalah penumpukan karena masyarakat secara teratur memproduksi kotoran tanpa ada sarana untuk menyingkirkan apa yang dihasilkannya. Jadi gimana gengs dengan pemaparan kali ini? Tapi Mimin kepikiran nih ya, kalau India sanitasinya kurang baik, Indonesia juga. Orang-orang India cuek sama kondisi selain di rumah mereka, orang Indo juga. Orang-orang India suka pipis sembarangan, orang Indo juga. Ya intinya kondisi di sana hampir samalah dengan kita. Hanya saja mereka lebih parah karena mungkin ini ya, karena mungkin populasinya lebih tinggi. Ya menurut kalian gimana? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sekian dulu untuk konten kali ini. Terima kasih, sampai jumpa.